Salam. Hari ini saudaraku kita bertemu kembali setelah sekian lama saya tidak mengupload firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau memberikan satu kebenaran firman, yang artinya mau menyampaikan kebenaran firman, untuk sesuatu yang untuk kita semua, ya. Yang hari ini temanya adalah tanda-tanda pada orang percaya. Saya tahu, saya juga percaya saudara adalah orang percaya yang melihat daripada rekaman ini adalah orang percaya. Artinya orang percaya adalah orang yang sudah menerima Kristus, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, tanda-tanda orang atau tanda-tanda pada orang percaya. Saudaraku, ada beberapa tanda pada orang percaya. Tanda yang pertama adalah iman. Ya. Iman dalam pertumbuhan orang percaya, dia harus memiliki iman. Iman yang kepada siapa? Iman kepada Kristus. Dimulai kapan iman kepada Kristus? Dimulai ketika engkau apa? Dimulai ketika engkau mengaku. Ya, iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi di iman orang percaya itu dimulai dari ketika dia mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang di dalam kitab Roma dikatakan, di dalam Roma pasal yang ke-10 itu dikatakan, ya, ayat 9, dia mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Kenapa itu perlu? Ya, supaya apa? Kita pernah kepada diri kita, sebagai bukti kepada diri kita, kita pernah mengaku. Mengaku apa? Mengaku kepada Kristus, mengaku mengenai Kristus. Sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mengaku, saudara. Kenapa itu perlu? Supaya apa? Di dalam diri kita, ya, kita memiliki satu titik bahwa ada pengakuan kita kepada Kristus. Jadi kita tidak ragu. Karena apa? Memang di dalam diri kita, kepada diri kita, kita pernah mengaku sekali waktu. Itu perlunya. Itu penting supaya apa? Diri kita sendiri punya dasar, punya bukti bahwa memang pernah kita mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya kepadanya. Di dalam kitab Roma dikatakan mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Kalau orang percaya dalam hati, kita nggak ngerti. Saya nggak ngerti, saudara. Tapi saya sendiri perlu kepada diri saya sendiri bahwa saya pernah mengaku dengan mulut saya, itu bisa dilihat orang, dan saya percaya dalam hati saya yang tahu diri saya. Kalau pengakuan orang bisa saya tahu, tapi percaya, maka dikecualikan percaya dalam, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Itu juga dituliskan di situ jelas apa yang perlu kita lakukan, bahwa kita mengaku Yesus Kristus itu, ya. Bahwa di dalam kitab Roma itu dikatakan, di dalam kitab Roma pasal yang ke-9 itu dikatakan sama Rasul Paulus di situ, saudaraku, dikatakan apa yang perlu pengakuan kita itu. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan sembarangan mengaku aja, tapi konten pengakuan kita itu isinya adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan buat saudara, buat saya. Jadi saya mengaku itu isinya itu Yesus adalah Tuhan buat saya. Dan saya percaya dalam hati saya. Percaya itu kenapa? Dia dibangkitkan dia dari antara orang mati. Ya. Jadi pengakuan kita itu mengaku dengan bahwa Yesus adalah Tuhan, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Itu yang perlu pertama, iman. Iman percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudaraku, tanda dari orang percaya adalah karakter, adalah pertumbuhan karakter, perubahan. Ya, apa istilah bertumbuh. Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan apa? Waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, bertindak, berbicara mungkin seperti kanak-kanak. Tapi sekarang dia sudah dewasa, dia bilang aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ada karakter di situ, perubahan karakter dari anak-anak menuju ke dewasa, bertumbuh, saudaraku. Ya, dari anak-anak
menjadi dewasa, berkata-kata, berpikir seperti anak-anak, berasa seperti anak-anak. Sekarang dia dewasa. Kalau dulu anak-anak mungkin menjeblak nggak mengerti perasaan orang lain atau nggak mengerti nanti setelah diomongin orang lain. Tapi ketika dia menjadi dewasa, dia mulai. Bagaimana kalau saya di sana? Saya menerima perkataan itu. Bagaimana? Jadi akhirnya orang dewasa, maka Rasul Paulus katakan dia bertindak, berkata-kata, berpikir seperti orang dewasa. Jadi tinggalkan masa kanak-kanak itu. Jadi kita nggak bisa sembarangan lagi ngomong ini. Tapi kita ini apa? Kita berpikirnya, berkata-katanya, ya berpikir, berasa itu sudah menjadi orang dewasa. Kita akan apa? Firman Tuhan kata kita akan mendahulukan, ya. Kita mendahulukan. Firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau ada orang lain, ya. Jadi firman katakan, jikalau engkau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah terlebih. Jadi kita lakukan terlebih dahulu kepada orang lain, saudaraku. Jadi berkata-kata. Kita kan lebih, ya tentunya orang dewasa lebih sopan, ya, lebih lemah lembut gitu. Berpikirnya, ya, berasa. Kalau anak-anak kan cenderung cengeng, cenderung ya kekanak-kanakan. Tapi engkau berasanya enggak langsung ngambek, enggak. Karena apa? Engkau dewasa. Menjadi Kristen yang dewasa tentu dia bisa menerima kritikan. Ya, bukan pujian saja, tapi mungkin masukan, bahkan kritikan. Karena kadang-kadang yang diperlukan adalah kritikan, masukan itu semua membuat kita semakin kuat, semakin gitu ya, teguh, firm gitu, sehingga membuat engkau akhirnya jadi ya lebih dewasa gitu. Yang ketiga, saudaraku, tanda-tanda pada orang percaya adalah buah pertobatan. Buahnya ada. Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 35 sampai 36, dia katakan apa? Waktu aku sakit, lapar, haus, telanjang, orang terpenjara, engkau datang. Jadi tentunya, ya, kalau tadi iman itu untuk kita dan Tuhan. Kalau karakter orang bisa lihat untuk kita dan orang. Tapi kalau buah pertobatan itu lebih banyak untuk orang. Engkau ke penjara, tentunya engkau bawa oleh-oleh. Engkau ke penjara, engkau habiskan waktumu, biayamu. Engkau memberi makan orang, memberi pakaian orang, memberi minum orang. Engkau memberikan dayamu, uangmu. Jadi akan lebih banyak kepada orang. Bukti kedewasaan dari buah pertobatan ini, tanda-tanda orang percaya adalah di buah pertobatan atau buah pelayanan ini, dia lebih mengutamakan orang, dia lebih memberkati orang, dia lebih bekerja untuk orang. Dia bukan lagi untuk dia, tapi untuk orang, untuk saudara. Dia share dengan orang lain, baik uangnya, baik yang lain-lain, dan semua, dan orang lain diberkati. Di dalam kitab 2 Petrus dikatakan, kalau itu melimpah-limpah, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, dan tambahkanlah kasih akan saudara, kasih akan lain. Ketika itu melimpah-limpah, maka pengenalan kita akan Kristus itu semakin saudaraku? Semakin nyata, semakin jelas. Gitu. Jadi tanda-tanda orang percaya ini akan membawa kita semakin semakin kita mengenal Kristus. Semakin kita memberkati orang, dan nama Bapa Surgawi, nama Tuhan dimuliakan, nama Yesus dimuliakan. Amin.